وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Imam At-Tirmidzi dengan tegas mengucapkan hadza haditsun hasanun sahih. Kemudian setelah mereka berdua, ini antum lihat Al-Imam Abu Dawud wafatnya 275 Hijriah, Imam Tirmidzi 279 Hijriah. Artinya keduanya ini hidup di abad ketiga Hijriah. Kemudian di abad keempat Hijriah, di penghujung abad keempat Hijriah dan di awal abad kelima Hijriah. Jadi 405 ini sudah masuk abad kelima Hijriah. Abad kelima Hijriah itu dihitung dari 401 sampai 500 itu kelima Hijriah. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain mengatakan apa? Hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini isnadnya sahih. Luar biasa beliau. Ada Asim bin Ubaidillah kok dengan tegas sanadnya sahih. Nah, ini kita yang baru belajar mustalahul hadis mungkin bertanya-tanya gitu loh. Ini saya yang nggak paham kah atau Imam Hakim yang nggak paham ini? Tapi kalau dengan lancang kita mengatakan, oh Imam Hakim ini nggak ngerti mungkin ya. Itu lancang kita seperti itu. Walam yukharrijahu ini isyarat kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian setelah itu, ini di abad ke-7 Hijriah, Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang antum kenal dengan kitab beliau Arba'in. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, syarah terhadap matan Al-Muhadzabnya Imam Asy-Syirazi dalam fikih madhab Syafi'i, dan ini kitab yang paling komprehensif menghimpun aqwalul a'immah asy-Syafi'iyah, baik ittifaq mereka maupun ikhtilafnya a'immatus Syafi'iyah dalam percabangan-percabangan furu'-furu' madhab. Ini diantara yang paling lengkap komprehensif. Hanya saja Imam An-Nawawi belum Allah izinkan untuk menyelesaikannya. Sampai di kitab riba beliau wafat. Apa kata Imam Nawawi? Wa haditsu Abi Rafi' sahihun. Hadis Abi Rafi' ini sahih. Oleh karena itu antum melihat dalam mazhab Syafi'i merupakan sunnah kalau anak baru lahir itu diazankan telinganya. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian diikuti pula oleh mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Di dalam mazhab Hanabilah juga disunnahkan untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Hal ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau kitab beliau ini saya lupa namanya, yang khusus untuk ahkamul maulud, Tuhfatul Maudud fi ahkamil maulud. Hadiah buah cinta gitu kan. Tuhfah itu hadiah, al-wadud itu kecintaan, fi ahkamil maulud untuk menjelaskan hukum-hukum tentang anak yang baru lahir. Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwasanya tradisi untuk mengazankan bayi yang baru lahir itu tradisi yang baik dalam kitab beliau, dan beliau menghasankan hadis ini, merekomendasikan hadis ini untuk diterima. Adapun di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kelanjutannya beliau mengatakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan selain mereka berdua. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Sini Imam Abu Dawud menukilkan pendapatnya Imam Tirmidzi tentang pensahihan hadis ini. Di dalam hal ini di antara adab yang kita ambil ketika kita berijtihad mensahihkan, hadirkan pula para salaf yang juga berpendapat sama. Di sini Imam
An-Nawawi punya salaf. Siapa salaf beliau? Salafnya adalah Al-Imam At-Tirmidzi dalam pensahihan hadis ini. Dan ini juga nanti yang antum dapati dalam Bulughul Maram. Antum dapati Al-Hafidz Ibnu Hajar itu kan sudah sampai pada apa? Pada kapasitas untuk mensahihkan, mendhaifkan, menghasankan hadis. Tetapi antum lihat di sana, ketika suatu hadis itu ada ulama sebelum beliau yang mensahihkan, beliau lebih memilih apa? Untuk mengatakan sahahahu al-Hakim. Al-Hafidz Ibnu Hajar enggak mengatakan dalam Bulughul Maram hadzal hadis sahih, enggak gitu. Tapi lebih memilih untuk menukilkan pensahihan hadis dari ulama sebelumnya. Ini pelajaran yang kita ambil, ini pelajaran adab. Artinya kalau ada para ulama mutaqaddimin yang sudah lebih dahulu mensahihkan, hendaknya kita juga apa? Menukilkan penilaian sahih tersebut dari ulama mutaqaddimin terlebih dahulu. Nah, ini adab yang diajarkan para ulama kita kepada kita. Sampai kepada pertanyaannya, kenapa kok disahihkan padahal dia dhaif? Dan antum lihat sebagian asatidzah mutaakhirin, masyayikh mutaakhirin, saya kira azan, lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya hadis ini dhaif dan tidak boleh diamalkan. Bahkan di beberapa ceramah atau kajian dengan sangat keras sekali gitu loh, menentang tradisi ini, nggak boleh. Seakan-akan kaum muslimin nanti yang mengazankan anaknya yang baru lahir itu dia telah melakukan suatu kebid'ahan yang mungkar. Apakah demikian? Tidak ya ikhwah, tidak demikian. Kenapa kok tidak demikian? Nah, maka kita simak di sini pernyataan Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya yang dianggap sebagai sebab hadis ini dhaif adalah Asim ibn Ubaidillah kan. Ini kata kuncinya di sini. Artinya pembungkamnya insya Allah di sini gitu loh. Skakmatnya di sini. Keterangan dari Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Nanti antum bisa lihat ini di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini setahu saya Sahih Ibnu Khuzaimah ini cetakannya baru satu ini aja. Tapi tidak tahu nanti kalau ada antum mendapatkan penerbit yang lain. Jadi nomor hadis 207 ini adalah salah satu riwayatnya Asim ibn Ubaidillah ketika mengatakan sunnahnya bersiwak ketika Rasulullah itu puasa. Yang meriwayatkan Asim bin Ubaidillah. Nah, ketika beliau ini mengomentari tentang Asim ibn Ubaidillah, Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah mengatakan apa? Kuntu la ukharriju hadits Asim ibn Ubaidillah fi hadzal kitab. Dulu saya, kuntu itu kan kana itu dulu, menunjukkan masa yang lampau. La ukharriju, dulu saya enggak mau mengeluarkan hadisnya Asim bin Ubaidillah di kitab ini karena kitab ini kitab sahih. Jadi hadis-hadisnya Asim bin Ubaidillah enggak mau saya keluarkan. Tsumma nadhartu, kemudian saya lihat fa idza Syu'batu wa Tsauriyyu qad rawaya anhu. Ternyata ada dua imam umdah. Tahu umdah enggak? Umdah itu rujukan pokok dalam pensahihan, dalam kritik rijal, pendhaifan, dalam seleksi hadis. Dia adalah umdah, rujukan utama di zamannya, yaitu Imam Syu'bah dengan Imam Ats-Tsauri. Fa idza Syu'batu wa Tsauriyyu qad rawaya anhu. Saya dapati Syu'bah meriwayatkan darinya. Nanti di dalam pembahasan jarh wa ta'dil, riwayat seorang perawi thiqah terhadap seorang perawi ini tidak dianggap sebagai penilaian thiqah kecuali perawi tersebut adalah perawi yang dikenal selektif, tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah gitu. Nah, Imam Syu'bah adalah demikian. Beliau ini ketat di dalam penyeleksian perawi.
kalau beliau meriwayatkan sebagai dari seorang perawi, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Imam Syu'bah telah melakukan seleksi terhadap perawi tersebut. Nah, di sini Imam Syu'bah meriwayatkan hadisnya, fa idza Syu'batu wa Tsauri qad rawaya anhu. Kemudian siapa lagi? Wa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa huma imama ahli zamanihima. Dua orang ini, Yahya dengan Abdurrahman bin Mahdi, sudah saya sampaikan tadi kan. Jadi yang ngomong gini bukan Haidi Rahman, ada ulamanya, ada pakarnya di bidang pensohihan hadis. Dan ini disepakati Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Tadi sudah sebagaimana disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar, imam qudwah hujjah. Wahuma imama ahli zamanihima, keduanya adalah apa? Imam, pemimpin dalam keilmuan, yang dimaksudkan di sini keilmuan hadis di zaman mereka. Qad rawaya ani Tsauri anhu, keduanya juga telah meriwayatkan dari Tsauri darinya. Nya itu siapa? Asim bin Ubaidillah. Wa qad rawa anhu Malik khabaran, demikian pula Imam Malik. Imam Malik ini juga sama seperti Imam Syu'bah, selektif dalam periwayatan, nggak sembarangan ngambil. Kalau didapati Imam Malik ternyata meriwayatkan, artinya Imam Malik telah melakukan seleksi. Khabaran fi ghairil muwatta, ini imam-imam yang telah melakukan seleksi terhadap riwayatnya Asim ibn Ubaidillah. Maka kaidahnya di sini, kalau antum mendapati di dalam suatu sanad ada Asim ibn Ubaidillah, tetapi di belakangnya yang meriwayatkan dari beliau itu bukan yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar ibn Khuzaimah, ya dia dhaif hadisnya. Tetapi ketika antum nanti mendapati di dalam suatu sanad ada Asim ibn Ubaidillah yang dhaif tadi, tapi di belakangnya ada Tsauri, atau ada Syu'bah, atau ada Malik, atau ada Abdurrahman bin Mahdi, atau ada Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, maka hadis tersebut terangkat. Maka riwayat hadis tadi gimana? Kita lihat di dalam Sunan Tirmidzi, siapa di belakangnya Asim? Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dan ada Abdurrahman ibn Mahdi. Inilah yang menjadikan Imam Tirmidzi itu dengan tegas mengatakan hasan sahih. Gitu loh. Jadi Imam Tirmidzi jangan dituduh beliau mutasahil, gitu loh. Longgar di dalam syaratnya, enggak seperti itu. Nah, maka berdasarkan hal ini, alhamdulillah tiga-tiganya anak saya azankan. Pertama, kedua, ketiga lahir saya azankan, tiga-tiganya. Nah, tentunya perkara ini masih perkara khilafiyah ijtihadiyah. Kalau antum sepakat dengan pendapat saya, tafadhol. Tetapi ketika antum menilai nanti pendapat asatidzah yang menyatakan jangan gitu, itu lebih hati-hati, ya silahkan. Di sini tidak ada pemaksaan karena perkaranya masih khilafiyah ijtihadiyah. Di belakang saya, maksudnya di belakang saya, imam sebelum saya yang merekomendasikan sunnah ini untuk diamalkan, ada Imam Abu Daud, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Hakim An-Naisaburi, ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang merekomendasikan hal ini untuk diamalkan. Adapun nanti yang tidak mengamalkan, dari para imam salaf yang saya dapati memakruhkan itu hanya Imam Malik saja. Hanya Imam Malik ibn Anas saja dari kalangan salaf gitu. Adapun fuqaha setelahnya nanti, Al-Imam Abu Hanifah saya berusaha untuk cari fatwa beliau, nggak ketemu. Tetapi yang saya dapati adalah fuqaha Hanafiyah yang merekomendasikan untuk boleh. Tuh antum silahkan baca tulisan saya tadi di web Al-Mishkat tadi. Itu saya cantumkan di situ. Ini madhab Hanafiyah membolehkan, bahkan kemudian madhab Malikiyah yang mutaakhir. Sudah azan belum? Sudah masuk ya? Singkatnya tadi,
Malikiyah itu Imam Malik yang memakruhkan, tetapi nanti fuqaha Malikiyah yang mutaakhirin merekomendasikan ini, silahkan untuk diazankan bayinya. Kemudian madhab Syafi'iyah sepakat, madhab Syafi'iyah nggak ada khilaf sini, silahkan untuk mengazankan. Madhab Hanabilah tadi diwakili oleh Al-Hafidz Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah tadi menyampaikan hal ini boleh untuk dilakukan. Artinya permasalahan ini masih khilafiyah, tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang ini di atas sunnah, yang ini di atas bid'ah. Tetapi bagi yang mengamalkan ada rujukan salafnya, gitu kan, ada rujukan imam mujtahidnya. Bagi yang tidak mengamalkan, ya silahkan. Ada rekomendasi dari asatidzah yang dinilai yang dinilai bagi yang bersangkutan lebih hati-hati. Jadi jangan dijadikan perkara ini sebagai tolak ukur seseorang itu di atas sunnah atau seseorang itu di atas bid'ah, karena masing-masing ada rujukan sunnahnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.